Saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu, minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kesempatan Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Berikan hamba pikiran-pikiran yang baik, sehat, sikika rasa lelah hamba, rasa capek hamba, supaya hamba betul-betul punya konsentrasi yang baik untuk apa yang kami sampaikan, kebenaran firman Tuhan yang betul-betul dari Engkau, yang terambil dari kitab Malaiki. Berkati ya Tuhan acara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, semuanya dalam kuasa Tuhan. Berkati nanti Tuhan penyebaran kaset ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, sampai di dalam penghujung daripada kitab Malaiki, yaitu kita ambil dalam kitab Malaiki 3 ayat 6 sampai 12, saudara. Mari kita baca ayat 6 ini mengenai perpuluhan, ayat yang terakhir yang terkenal dengan perpuluhannya, saudara. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kau berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kau menipu aku. Tetapi kau berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kau masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menggadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Setelah itu pembacaan kitab Malaiki yang terakhir di dalam pasal 3, saya akan mencoba ini mengenai masalah perpuluhan, saudara. Ini adalah ada di dalam kitab Malaiki, saudara. Setelah sebelum kita membahas perpuluhan itu masih berlaku atau tidak, saudara, kita pertama-tama melihat di hukum Taurat lebih dulu, saudara. Saudara, pertama kali perpuluhan itu ada sebelum hukum Taurat ada, saudara. Yaitu antara perjanjian antara Melkisedek dengan Abraham. Pada waktu Abraham menang perang, bertemu dengan Melkisedek. Saya tidak tahu siapa Melkisedek karena tidak beranak, tidak berbapak maupun ibu. Tapi gambaran Melkisedek itu ada gambaran Yesus ke depan, karena dia tidak punya apa-apa, silang. Itu yang pertama kali saya ungkapkan bahwa perpuluhan itu ada sebelum hukum Taurat ada. Saudara, apa sih namanya hukum Taurat? Saudara, kalau saudara membaca secara keseluruhan daripada hukum Taurat, saudara, itu ada 3 hukum yang tercakup secara menyeluruh dari hukum Taurat. Saudara. Satu yaitu hukum pemerintahan, civil law. Itu hukum-hukum yang mengatur mengenai pemerintahan. Yang kedua adalah civil law atau social law. Itu mengatur masalah sosial hubungan dengan manusia, hubungan dengan pemerintah, macam-macam. Ada government law, ada civil law, yang ketiga ada moral law. Hukum-hukum yang mengenai etika, hukum-hukum mengenai apa yang tidak boleh, apa yang boleh, saudara. Dan di dalam kita memasuki perjanjian baru, saudara, dan kita sekarang ini hidup di dalam kasih karya Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang bukan hidup di dalam hukum Taurat, saudara. Sehingga 2 hukum itu tidak berlaku lagi, saudara. Yaitu hukum civil law dan hukum social law. Karena sudah digantikan oleh Tuhan Yesus
dalam PB, saudara. Tetapi masalah moral loh, saudara, itu masih berlaku sampai sekarang, saudara. Karena menyangkut etika, dan di dalamnya itu ada 110 perintah Allah, saudara. Itu termasuk moral loh. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan larang, itu masuk di dalam moral loh. Dan moral loh berlaku sampai sekarang, saudara. Jangan membunuh, jangan macam-macam, termasuk moral loh. Dan salah satu perpuluhan, saya rasa ini perintah Tuhan, kan ada dalam kitab Malaiki, saudara. Dan perintah itu dilakukan secara terus-menerus, saudara. Sehingga perpuluhan bisa dimasukkan dalam kategori moral law. Sehingga perpuluhan berlaku, saudara. Ada banyak pendapat hamba-hamba Tuhan mengatakan pada saya pada diskusi-diskusi, perpuluhan sudah tidak berlaku. Karena kita sekarang bukan orang turunan Lewi. Di dalam perjanjian lama, yang berhak menerima perpuluhan itu hanya Imam Lewi. Kita bukan termasuk Imam Lewi dan tidak keturunan Imam Lewi. Ada banyak alasan yang mengatakan hukum Taurat sudah selesai. Jadi hukum itu tidak boleh dimasukkan lagi dalam perjanjian baru, termasuk perpuluhan. Perpuluhan sudah tidak berlaku lagi karena memang yang waktu itu diberi adalah berupa barang. Pada waktu Abraham memberikan sesuatu pada Melkisedek kan berupa rampasan perang, bukan berupa uang. Sehingga kita juga harus melakukan seperti itu. Zaman sekarang perpuluhan itu harus diberikan dengan dalam bentuk-bentuk natural, dalam bentuk-bentuk barang, bukan keuangan. Itu berbagai macam alasan-alasan Tuhan, termasuk alasan, coba sekarang lihat, gereja-gereja menerima perpuluhan, akibatnya gereja itu rusak. Akibat perpuluhannya digunakan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak perlu perpuluhan lagi. Soalnya macam-macam, saudara. Akibatnya seperti itu. Tapi akan kita bahas sesuai dengan Alkitabiah, saudara. Saya tidak membahas berdasarkan pengalamannya, saudara. Dia mengatakan perpuluhan tidak berlaku karena kita itu bukan orang Lewi. Saudara, memang kita bukan orang Lewi, saudara. Bukan keturunan orang Lewi. Saudara. Tapi coba kita lihat, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara, itu Melkisedek, saudara, bertemu dengan Abraham itu gambar Melkisedek Yesus Kristus, saudara. Karena menurut dalam kalau membaca dalam Ibrani 7, saudara, ayat 1 sampai 28, imam kita itu sekarang bukan imam Levi, saudara. Imam kita itu sekarang dalam perjanjian baru, atau imam kita itu Yesus Kristus, saudara. Karena dia disebut sebagai nabi, sebagai imam, juga sebagai Allah. Imam Levi sudah mengalami kematian, saudara. Dan dikatakan, saudara, Imam Levi tidak sempurna, saudara. Dia bisa mati, saudara. Tapi imam kita Yesus Kristus tidak pernah mati, dia bangkit dan hidup sampai sekarang. Dikatakan ada beberapa yang mengatakan kalau Imam Levi itu sempurna, misalnya dia sempurna, tidak mungkin Yesus datang ke dunia untuk menjadi imam, saudara. Karena kita punya imam sempurna, tapi kenyataannya Imam Levi tidak pernah sempurna, saudara, karena dia manusia biasa. Dia manusia imam yang penuh dengan dosa, bahkan ditegur oleh malaikat, imam-imam itu. Saudara. Dia manusia berdosa, tidak mungkin mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus yang tidak berdosa. Dan Imam Levi itu pun sebelum dia memberikan penebusan kepada orang lain, dia perlu ditebus, saudara. Dan kita punya Tuhan Yesus tidak perlu ditebus karena dia penebus, saudara. Itu bedanya antara Imam Levi dengan Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus adalah imam yang kekal. Tapi Imam Levi bisa mati. Dan Imam Levi juga perlu ditebus sebelum dia menebus dengan perantara domba dan kambing untuk menebus dosa manusia, saudara. Sehingga dikatakan jikalau Imam Levi itu sempurna, tidak mungkin Yesus datang ke dunia. Dan kenyataannya secara fakta bahwa Imam Levi itu tidak pernah sempurna. Ada masanya Imam Levi itu. Berapa tahun sudah pensiun. Dia orang berdosa. Dia manusia yang biasa yang penuh dengan dosa. Tapi kita punya Imam Yesus Kristus yang tidak ada masanya. Selama-lamanya dia hidup. Dan dia memang Allah. Dia Allah yang sempurna. Yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna akan minggir. Itu sudah suatu paket, saudara. Sehingga kalau dikatakan perpuluhan tidak berlaku karena kita bukan orang Levi,
Memang kita tidak menurut aturan Lewi, kita menurut aturan Melkisedek. Dalam penulis Ibrani mengatakan kita hidup menurut aturan Melkisedek, bukan aturan Imam Harun atau imam-imam yang lain. Karena kita menurut aturan Melkisedek, kita tidak pernah menyalahi, karena Yesus itu juga imam. Diganti Imam Levi, diganti dengan Imam Yesus Kristus. Sehingga saya katakan, rasakan perpuluhan berlaku sampai saat ini. Karena imam kita Yesus Kristus itu juga datang ke dunia, dia rela datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Puncaknya dia menebus saudara dan saya, yang berulang-ulang saya beritakan itu. Ini merupakan satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Bahwa kita sudah diselamatkan dengan darah yang mahal, yang berapa minggu lalu saya khotbahkan, apa yang aku berikan untuk Tuhan setelah kita selamat. Salah satunya itu bentuk perpuluhan, saudara. Juga ada bentuk-bentuk lain sesuai hidup saudara, tapi salah satunya bentuk perpuluhan yang saudara harus berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dia imam yang berkorban. Bukan seperti Imam Levi yang minta dia ditebus. Kita punya imam Yesus itu sebagai penebus, saudara. Dan dia Allah, saudara. Dia manusia tidak pernah berdosa. Imam Levi imam yang penuh dengan dosa, saudara. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul mengakui hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya imam. Sehingga bentuk terima kasih ini kita ungkapkan dengan memberikan perpuluhan kepada Tuhan Yesus. Sehingga sampai saat ini kita hidup di zaman kasih karunia Allah, yang bukan lagi dalam kutuk hukum Taurat. Kita mesti sebagai anak Tuhan sadar bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Saya pikir-pikir persepuluhan itu satu hal yang begitu baik ya. Dia Tuhan tidak minta 90%, bukan minta 100%, dia minta perpuluhan. Dan saudara pikir sendiri juga, uang itu juga berasal dari Tuhan loh. Bukan dari kita masih bekerja dengan cara apapun, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak memberikan berkat rezeki, kita tidak mungkin mendapatkan loh. Saudara, jikalau kita sadar, saudara, jikalau kita mempunyai suatu keyakinan bahwa uang dari Tuhan, kita bekerja pun itu karena Tuhan yang menolong. Kita matian-matian bekerja, kalau rezeki tidak akan pernah datang, tidak akan pernah laku kita punya barang. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, saudara bekerja dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan suatu keuntungan. Sehingga melalui itu saudara bisa makan, bisa minum, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari saudara dengan istri, dengan anak-anak. Coba mikir bahwa semua itu dari Tuhan. Jadi kalau kita disuruh Tuhan satu perintah untuk perpuluhan, ngapain sih kita tidak memberikan? Kok itu ya juga dari Tuhan loh. Ngapain kita medit-medit, saudara? Ngapain kita oksigen semua diberikan pada Tuhan, semuanya lah. Kesehatan, jika saya bisa bekerja, pikiran, kekuatan, semuanya dari Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kita bekerja, saya bekerja di dalam bidang besi, siapapun kalau hubungan dengan klien, kita ngomong 1000 bahasa, 1100 hari, kalau Tuhan bicara enggak, ya enggak. Kalau kita bicara cuma sekedar berbicara, kalau Tuhan mengatakan ya, iya. Itu saya sudah punya pengalaman seperti itu. Kalau belum waktunya, Tuhan tidak akan mungkin saudara berikan pekerjaan. Kalau sudah waktunya, walaupun saudara tidur pun diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Ini menandakan bahwa semua apa yang saudara alami dalam bekerja, itu punya keyakinan mutlak dari Tuhan. Sehingga saudara merasakan dari Tuhan, kenapa saudara tidak memberikan perpuluhan? Hanya sebagian 1/10, saudara tidak akan pernah kekurangan lah. Saudara untung 100% masa sebulan tidak untuk Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan bahwa memberi pekerjaan itu adalah uang Tuhan. Saudara. Itulah sehingga kita perlu juga perpuluhan masih berlaku, sehingga saya katakan kalau saudara tidak memberikan perpuluhan, saya berani berkata terima lagi, saudara mencuri uang Tuhan. Saudara menipu Tuhan. Dengan cara apakah menipu Tuhan, katanya Malaki 3 tadi? Dengan persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Sudah diberikan oleh Tuhan, Tuhan sudah berjanji kok. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau saudara punya suatu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan. Ini beda dengan saudara mempunyai persepsi kalau saudara memberikan perpuluhan langsung semua pekerjaan akan enak.
Bukan itu maksud ayat itu. Dikatakan kalau kamu Pak Liman memberikan perpuluhan, ujilah aku. Allah itu Allah yang menciptakan kali langit bumi semua isi ciptaan Tuhan. Tidak akan pernah mungkin Tuhan membiarkan saudara pada saat memberikan perpuluhan. Itu maksud ayat itu. Bukan tendensinya ada banyak hamba Tuhan salah persepsi. Saudara. Kalau saya memberikan perpuluhan, pekerjaan itu akan lancar. Semuanya akan enak, sehat, macam-macam. Enggak bisa gitu loh. Bahkan ada hamba Tuhan perpuluhan itu ditelepon dengan ancaman-ancaman loh. Itu sesuatu juga yang tidak betul. Hati-hati loh kalau mau dapat perpuluhan, akan terjadi nanti ini itu. Ada malapetaka. Itu juga pendeta yang nggak ngerti firman Tuhan. Jadi kita memberikan perpuluhan itu dalam bentuk sukarela, ikhlas. Dan Tuhan sudah mengatakan, ujilah aku terserah Tuhan. Kalau kita memberikan perpuluhan dengan ikhlas dan rela, bahwa ini uangmu Tuhan, kalau Tuhan menambahkan jumlah keuntungan, ya puji Tuhan. Tapi kita tidak punya motivasi pada waktu memberikan perpuluhan itu, saya memberikan 1 juta, oh pasti bulan depan saya dapatkan 10 juta lagi keuntungan. Itu bukan itu. Itu kan namanya teologi kemakmuran, saya katakan teologi yang sesat. Tuhan tidak janji seperti itu. Hati-hati dengan janji Tuhan, apa yang Tuhan tidak janjikan, saudara klaim-klaim. Padahal Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tuhan berjanji, ujilah aku. Ini Surabaya istilahnya, kalau aku ini kan penguasa, ujilah aku. Maksud, apa kau tidak bisa memberikan pada kamu? Setelah bentuk perpuluhan itu memang satu perintah. Kalau saudara tidak melakukan perintah itu, saudara juga termasuk orang berdosa, juga masalah berdoa, beritakan Injil. Itu namanya present auris present tense. Jadi perintah yang berulang-ulang ditujukan pada diberikan perintah oleh Tuhan sampai mati. Jadi kalau saudara diberikan perpuluhan, saudara saya katakan dengan tegas, saya tidak sungkan-sungkan, saudara mencuri uang Tuhan. Dan itu tidak main-main, saudara. Jangan pernah saudara main tikung-tikungan dengan Tuhan. Main hitung-hitungan sama Tuhan. Itu perpuluhan saya rasa cukup jelas bahwa perpuluhan harus dilakukan sebagai anak Tuhan di dalam bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah imam yang selama-lamanya. Imam yang hidup, imannya berkorban. Imam sebagai juru selamat, macam-macam. Jika kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu pertama dulu, saudara. Dan saya clear bahwa saya tidak menganut paham perpuluhan tidak berlaku, saya menganut paham perpuluhan harus dilakukan. Saudara tidak melakukan sama dengan sesuatu yang melawan perintah Tuhan. Saudara. Setelah persoalannya, saudara saya katakan tadi, itu diberikan dengan rela, bukan terpaksa, bukan dengan counter trade, bukan karena imbal-imbalan, seperti saya dulu di satu kuil macam, kalau aku berikan ini pada dewa, nanti akan memberi dengan harapan supaya ada 100 kali lipat saya terima, bukan cara motivasi seperti itu. Motivasi kita dengan rela, sukarela kita berikan, ini anugerah Tuhan, saya dapat rezeki dari Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Bentuk sukarela itu membuat Tuhan makin memberkati saudara dan saya. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara dan saya. Saudara juga saudara melihat, saudara. Caranya di mana saudara memberikan perpuluhan? Malaikat sudah mengatur di rumah perbendarahan. Coba kita lihat ya. Bagaimana rumah bendara mana ya? Di apa ya, kamu akan kena kutuk. Ayat mana tadi ya? Nah ini, ayat 10 saudara. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Saudara, bagaimana caranya memberikan perpuluhan itu? Saudara, di ayat 3, pasal 3, 10, dikatakan dengan jelas di rumah perbendarahan. Apa yang maksud dengan rumah perbendarahan? Saya pikir rumah perbendarahan itu gereja. Ada rumah, ada bangunan, ada komunitas. Sehingga saya bisa memberikan memberikan
persediaan makanan di rumahku dan macam-macam untuk orang-orang yang memang secara full bekerja di situ. Misalnya seperti hamba Tuhan, pekerja-pekerja di sana yang jaga gereja, ada satpam, ada tukang parkir, ada sekretariat, ada hamba Tuhan yang menekan firman Tuhan. Mereka itu bekerja secara full time untuk itu di gereja. Sehingga mereka memerlukan satu biaya untuk kehidupannya. Tidak mungkin sebagai hamba Tuhan memberikan firman Tuhan, mengirim biaya, nggak bisa-bisa sesuatu yang tidak pantas. Saudara apa mengirik kerbau katanya. Hamba Tuhan di dalam pekerjaan secara full time di suatu gereja, pasti hamba Tuhan itu mendapatkan suatu imbalan, yaitu imbalan keuangan, supaya ada damai, ada kesejahteraan, ada makanan, ada minuman untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Sehingga saudara juga punya tanggung jawab di perbendaharaan, supaya aku bisa memberikan makanan, dan ujilah aku. Mengenai hal-hal lain semua tidak berbenar. Ada banyak orang, bagaimana Pak Liman setelah kita memberikan perlindungan pada yatim piatu, pada orang miskin, sudah dikatakan rumah perbendaharaan itu gereja. Tidak boleh ke arah situ. Boleh ke arah situ untuk orang sakit kah, perbendaharaan itu di dalam bentuk persembahan, bukan perpuluhan. Berarti 90%-nya itu saudara bisa kasihkan pada orang sakit, pada orang yang yatim piatu, macam-macam. Itu diambil dari 90-an. Itu pun juga tidak satu harus, tapi itu satu himbauan bahwa kamu memberikan itu pada orang miskin, pada yatim piatu, pada penginjilan, macam-macam. Bagi misi-misi, itu diambil di dalam 90%-nya, bukan dari 1/10. 1/10 itu hanya untuk gereja. Yang lain-lainnya itu untuk orang sakit, membantu orang, untuk beri makan bantuan yang lain, itu diambil 90%. Itu jelas lah, supaya saudara tidak salah paham. Nah persoalannya saudara, ada banyak orang memberikan 1/10 pada gereja, tapi gerejanya tidak benar. Makanya saya katakan berulang-ulang, sebelum saudara memberikan perpuluhan, saudara itu mesti cek dulu gereja itu betul-betul menjalankan misi Tuhan atau tidak. Memang tidak ada gereja sempurna, tapi minimal hamba Tuhannya itu benar. Gerejanya itu mempunyai satu keterbukaan di dalam akuntabel daripada masalah keuangan, sehingga saudara bisa mengerti uang ini larinya kemana. Kalau gereja tidak punya sistem keuangan yang baik, amburadul, hanya dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Dan kalau jelas kalau hamba Tuhan itu baik, tidak masalah saudara, bangun sana, bangun sini, karena per bulan daripada saudara. Tapi hamba Tuhan kalau sistemnya karena dia sendirian, dia naik macam-macam mobil yang mewah-mewah, dia punya villa yang banyak, makan di restoran yang mahal-mahal. Saudara perlu pertanyakan, hamba Tuhan model apa seperti itu? Dan saudara hati-hati. Saya jangan pernah mikir, saudara, teman saya katakan, Pak Liman per bulan saya berikan dengan teratur. Masalah hamba Tuhan itu menggunakan per bulan, itu terserah dia dengan Tuhan. Saya tidak ikut-ikut. Pokoknya saya sudah punya kewajiban bahwa saya berikan per bulan, titik. Itu di gereja saya berbakti di situ. Tapi masalah itu digunakan hamba Tuhan tidak karu-karuan atau pengurus atau macam-macam, saya tidak ngurus. Saudara, itu pun cara yang salah. Saudara ingat, kita bekerja itu dapatkan uang. Uang itu dari Tuhan. Coba pikir secara perlahan-lahan. Uang itu dari Tuhan. Kalau saudara menyalahgunakan keuangan itu disumbangkan pada gereja yang tidak karu-karuan, pada hamba Tuhan yang menggunakan uang tidak karu-karuan, saudara juga menyokong seorang tidak baik. Dan hamba Tuhan itu merasa enak kok perpuluhannya lancar semua, ya saya gunakan untuk kepentingan pribadi, tidak ada teguran, tidak ada apa-apa. Saudara semua lancar-lancar perpuluhannya. Itu juga masalah. Saudara jangan main-main, saudara. Kalau hamba Tuhan itu brengsek, saudara terus sumbang. Saudara sama memberikan sesuatu orang jahat untuk berbuat jahat. Sebaliknya kalau saudara pendeta itu banyak luar biasa tahu apa keuangannya cukup baik, sistemnya baik, saudara tidak memberi, saudara berdosa. Jadi ada satu keseimbangan saudara memberi. Saudara bisa menegur hamba Tuhannya itu per bulan itu digunakan ini itu.
Itu tidak masalah kalau itu menurut saudara. Tapi kalau tidak menurut saudara, saudara jangan pernah memberikan perpuluhan pada gereja itu, berhenti ya. Beri kepada gereja lain cukup banyak, gereja membutuhkan dengan sasaran yang sangat tepat sekali. Saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan lain dengan sistemnya one man show, dengan sistemnya dia sebagai penentu, dengan sistemnya bahwa perpuluhan masuk dia, saudara. Begitu perpuluhan masuk, saudara, waduh, semua keinginan-keinginan langsung dipenuhi, saudara. Di mobil yang betul-betul nggak masuk akal, sampai 10 miliar, macam-macam, sebetulnya nggak perlu. Bukan nggak boleh, nggak perlu ngapain sih. Perpuluhan itu didapatkan untuk juga diberikan kepada orang lain atau gereja yang lain yang membutuhkan banyak sekali, saudara. Bagaimana saudara melihat jemaat-jemaat saudara yang betul-betul ada satu gap di jemaat itu, bagaimana jemaat yang miskin dia diperhatikan untuk diberikan satu umpan-umpan untuk bekerja. Itu salah satu tugas gereja diakonia, saudara. Paulus pun pada waktu dia mengikuti gereja, saudara, memang Paulus mengatakan, aku konsentrasi pada firman Tuhan karena dia talentanya firman Tuhan. Sehingga dia membentuk satu tim diakonia terdiri 7 orang, termasuk salah satu Stefanus, itu untuk memikiri keadaan seseorang jemaat yang tidak mempunyai satu keuangan yang cukup. Gitu. Dan gereja yang sehat itu mestinya imbang antara firman Tuhan dengan diakonia. Ada gereja yang menonjol firman Tuhan, tapi dalam diakonia mereka tidak mengadakan jemaatnya. Ada orang yang mereka jemaatnya diakonia terus, tapi firmannya tidak karu-karuan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus ada satu keseimbangan. Sehingga saya bisa memberitakan firman Tuhan dengan serius, karena Paulus itu hobinya dia, talenta dia. Kalau masalah diakonia, saya tidak kober ngurusi istilah baik gitu. Tolong ada tim untuk mengurusi diakonia, dibentuklah tim 7. Demikian juga dengan saudara di sini, saudara. Mestinya saudara, walaupun sistemnya tuh sistem eskopal, sistem kalau di saya Presbyterian itu majelis yang mengelola, hamba Tuhan tidak berhak mengelola keuangan, itu beda dengan orang-orang yang menganut sistem eskopal, yaitu kekuasaan otoriter, kekuasaan ada di tangan hamba Tuhan, hanya satu hamba Tuhan. Itu banyak di kalangan Pentakosta. Dan itu berbahaya. Kalau hamba Tuhannya baik, puji Tuhan, uang diterima, diberikan banyak perkembangan, ada banyak pos PI, ada banyak pembangunan di sana sini, berkembang pesat karena perpuluhan, puji Tuhan. Tapi kebanyakan kalau sudah perpuluhan begitu banyak, hamba Tuhannya mesti neko-neko. Dulu tidak kepingin punya Ferrari, kepingin lagi karena uangnya banyak. The more you have, the more you want, kata bahasa Inggrisnya. Sehingga ini cukup berbahaya, saudara. Maka itu saudara hati-hati memberikan perpuluhan. Kalau memang gereja itu gereja yang tidak karu-karuan, lebih baik saudara berhenti berikan puluhan pada gereja itu, saudara alihkan pada gereja lain yang memang digunakan dengan cara-cara yang baik. Dan saudara jangan pernah anggap, oh nggak mau tahu saya, pokoknya uang enggak. Saudara ikut tanggung jawab. Itu uang Tuhan, saudara berikan itu tanggung jawab Tuhan, saudara. Jangan main-main, saudara. Itu cara memberikan, di mana memberikan di gereja yang benar, dengan hamba Tuhan yang benar, perpuluhan harus masuk gereja, saudara untuk ke rumah sakit, macam-macam semua itu adalah persembahan, bukan termasuk perpuluhan. Saudara. Itu yang saya konsentrasi kepada perpuluhan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung perpuluhan, saudara. Ini kadang-kadang orang banyak tanya, saudara. Setelah saya mesti tahu bahwa perpuluhan memang harus berlaku. Kedua, di mana perpuluhan itu harus saudara belikan. Dan bagaimana cara mengontrol pemberian perpuluhan dengan hati-hati. Supaya saudara tidak salah langkah, uang saudara masuk pada suatu tempat yang baik, sehingga menjadi banyak berkat orang lain. Yang terakhir, bagaimana cara memberikan perpuluhan itu bagaimana cara menghitungnya. Memang secara eksplisit Alkitab tidak mengatur secara jelas. Tetapi ini cuma gambaran kita sebagai anak Tuhan dalam memberikan perpuluhan itu mungkin secara net profitnya kalau orang pengusaha ya. Tapi kalau orang yang gajian, yang ikut orang itu, ada teman saya gaji 1 bulan 10 juta. Anak saya aja lah, gajian jadi hamba Tuhan, katakan 7,5 juta. Begitu dia terima gaji 7,5 juta atau 10 juta itu,
langsung saudara memberikan perpuluhan dari hasil pertama kali itu. Tidak boleh dengan 10 juta diterima, saudara biaya rumah tangga, biaya anak sekolah, listrik, telepon dimasukkan sekali, sehingga sisanya tinggal 2 juta. Nah, 2 juta per bulan, 2 juta itu seperti enggak seperti gitu. Tuhan tidak boleh dinomorduakan. Tuhan itu nomor satu. Maka dikatakan ujilah aku. Itu betul-betul satu ayat yang tidak main-main gitu. Memang kelihatannya kadang-kadang bertanya Pak Iman, dengan kalau gaji 10 juta mungkin cukup ya, kalau gaji saya cuma 2 juta Pak Iman. 2 juta itu kadang-kadang ngepres mati. Ini memang satu pertanyaan muncul gitu. 2 juta dipotong lagi 200 ribu, 1 juta. Oh 2 juta masih utang-utang, kadang-kadang nggak cukup. Sehingga dia seringkali tidak memberikan karena dia merasa tidak cukup. Nah, dia tidak melihat ayat itu, saudara. Ujilah aku itu tidak pernah diimani oleh dia. Sehingga dia merasa kekurangan. Dan saya pernah juga mempunyai seorang yang mempunyai iman yang kuat karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Secara khusus soal itu, ujilah aku. Dia dengan bayaran yang minim, saudara. Katakanlah, saya tidak jumlah 2 juta, katakan. Dia langsung berikan itu pada gereja 200 ribu. Setelah apa terjadi berpuluh-puluh tahun, saudara. Anaknya nggak pernah sakit, lancar-lancar semua, makan-makannya begitu baik, tiba-tiba last minute ada orang memberikan, tiba-tiba ada gangto yang tiba-tiba nggak terkirakan, puluhan tahun itu terjadi, saudara. Nah, itu dikatakan ujilah aku. Tuh. Aku ini apa tidak bisa memberikan rezeki? Kalau Tuhan membuka pintu, siapa bisa menutup pada Tuhan? Saudara, rasa kurang percaya ini membuat saudara, aduh eman dulu kita perlu dulu pada orang-orang lain dulu, pada keluarga dulu, baru perpuluhan. Itu menyalahi aturan Tuhan. Sehingga saudara tidak punya iman. Tuhan itu kalau memberikan satu perintah, nggak mungkin Tuhan akan mengalami deadlock. Nggak mungkin Tuhan akan menutup. Persoalannya kita tuh tidak berani dengan iman tuh untuk menjalankan perintah Tuhan. Per bulan dari gajinya 10 juta ya dikasihkan 1 juta, 9 juta sudah kelola untuk rumah tangga saudara dan saya. Dan dia mengelola itu, Tuhan menyertai saudara, ujilah aku. Mungkin anak saudara tidak sakit, mungkin kalau itu uangnya takut-takut diberikan, tiba-tiba anak sakit juga butuh uang untuk keluar. Dan apa yang diberikan rumah sakit? Berikan pada suatu gereja yang membutuhkan kok. Seringkali kita tidak punya konsep pikiran demikian, saudara. Sehingga saudara punya rasa takut terus. Wah, tidak mungkin, Tuhan, uang kecil kita mungkin cukup. Saudara, janda itu dengan 1% dia uang itu saya berikan pada Tuhan. Setelah dia diberikan uang itu, saudara, itu katakan miskin. Miskin itu ada berapa banyak, Indonesia tidak terlalu kuat untuk mengatakan miskin. Orang kadang-kadang punya uang 10 juta dikatakan miskin. Tapi janda dikatakan miskin pada waktu uang itu diberikan, di kantongnya itu tidak ada apa-apanya. Tidak 1 sen pun ada, itu miskin total. Dan itu dicukupi oleh Tuhan. Ini namanya iman, bukan teologi kemakmuran. Kita berikan ya, berani loh. Nanti Tuhan akan bergerak. Dan kita kadang takut, aduh 2 juta gak cukup dipotong per bulan lagi, mana bisa loh. Saudara kenyataannya bisa kok. Persoalannya saudara tidak mau, kenyataan anak tidak sakit, tiba-tiba disuruh orang dapat tip, macam-macam juta cara Tuhan memberikan kecukupan. Itu saudara memberikan perpuluhan. Bagaimana dengan seorang pengusaha? Dan juga pengusaha saudara bukan dari net profitnya sudah dikurangi banyak pengeluaran. Saudara jual barang untung 1 juta, ya sudah 1 juta berikan. Itu setelah beda caranya dengan orang gajian ya. Kalau orang pengusaha, saudara dari net profit. Net profit bukan dari bruto profit. Saudara mulai keuntungan, setelah itu saudara kurangi dengan biaya-biaya pegawai saudara berhubungan dengan pekerjaan saudara. Bukan berhubungan dengan rumah tangga ya. Bukan bekerja bayar pegawai berapa, bayar di kantor berapa, untuk pulaan ini berapa. Sehingga terjadilah net profit. Dan net profit itulah saudara berikan per bulan dari net profit. Bukan bruto profitnya enggak.
Setelah saudara mendapatkan hal itu, baru dikeluarkan dari net profit-nya. Saudara, bukan masalah cara memberikan yang menurut saya ya, itu terserah daripada masing-masing. Dikatakan memang secara perintah langsung cara menghitung itu bukan saklek seperti saya katakan tadi. Tapi itu cuma himbauan saya bahwa itu perlu diberikan pada Tuhan karena saudara punya iman yang kuat, bahwa ujilah aku. Tapi bukan cara memberikan, tapi yang penting itu bagaimana saudara rela, saudara ikhlas memberikan. Dan saudara tahu ini uang Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara memberikan pada gereja di mana hamba Tuhan tidak menyalurkan hanya untuk kepentingan pribadi saudara dan saya, adalah bertanya saja kepada saya, apa tindakan saya Pak Liman? Apa saya keluar sudah bulan tahun? Yang penting gini loh, saudara memberikan satu pengertian pada hamba Tuhan kalau saudara lama di sana. Coba konsultasi dengan hamba Tuhan, kita punya tugas memberikan hamba Tuhan semuanya fair dari jemaat kepada jemaat. Coba dibuka keuangan. Tidak bisa keuangan tertutup, dibuka di jemaat loh, bukan dibuka di luar. Dibuka di atas jemaat-jemaat yang aktif sekali, dibuka ini loh pemasukanku ini, pengeluaranku ini gitu. Sehingga dia tahu larinya uang itu kemana. Sehingga memberikan dengan satu sukacita karena uang itu digunakan sungguh-sungguh oleh hamba Tuhan. Kalau uangnya sudah disimpan saudara, ada perempuan besar dia simpan, nah itu satu yang licik. Dan kita sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, kita tuh diberikan tugas oleh Tuhan sebagai gembala dengan hati nurani yang murni. Tidak ada tendensi untuk mencuri. Tidak ada tendensi untuk memanipulasi. Mumpung-mumpung ya, persuluhan begitu baik, begitu banyak. Gak peduli pada jemaat yang gak punya. Langsung dia memperkaya diri, pergi ke luar negeri, beli pakaian yang mahal-mahal, segala mati, macam-macam yang sebetulnya bukan nggak boleh, tapi nggak perlu gitu. Ngapain sih? Dan saya berulang-ulang ketemu dengan batuan yang naik Ferrari. Ngapain sih nggak jual itu Ferrari? Banyak gereja-gereja di desa itu butuh loh. Coba saya keliling di Malang Selatan lah, nggak usah jauh-jauh aja di Jawa Timur lah. Malang Selatan, daerah Malang Selatan, di daerah terus pesisir itu. Saya jumpa itu ada gereja nggak punya bangku, loh. Ada gereja nggak punya atap, ada gereja cuma pendetanya itu cuma makan sekedar makan satu kali menahan lapar. Kalau perpuluhan saya tahu sedih cekring, bahkan sayur cuma perpuluhannya. Itu di garis depan dia punya banyak problem di sana. Dengan keuangan yang minim sekali mereka semuanya semangat. Kenapa sih gereja-gereja besar kok tidak ada misi ke arah sana? Cuma hanya eksklusif. Gerejanya kurang AC, ditambah AC. Kurang empuk, ditambah empuk. Liftnya perlu ditambah liftnya lagi. Macam-macam sehingga diperbaiki secara eksklusif. Membuat jemaat itu bisa tidur-tiduran. Dengar firman. Pokoknya lampunya, lightingnya, musiknya. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi coba saya juga memikirkan keadaan di desa. Sahabat Tuhan itu betul memikirkan bagaimana gereja di desa itu dengan, saya tahu sendiri, sampai saya kirim kayu di sana, kirim kursi sana, karena ada tempat duduknya itu banyak rayap. Di atas itu cuma sekedar bambu sama genteng, sewaktu-waktu bisa ambruk kalau hujan, biar semua. Itu terjadi puluhan, bahkan kalau salah hitung, kalau sudah telisiri, sudah Jawa Timur, terus pinggir-pinggir, Jawa Tengah, Jawa Timur, pinggir-pinggir terus, ratusan gereja, saudara. Dan itu tidak ada satu sentuhan daripada gereja besar di kota. Kota dengan enaknya AC 2 PK kurang 5 PK, 10 PK. Sampai dinginnya luar biasa, begitu sejuknya, begitu enaknya. Yang saya katakan itulah hamba Tuhan bless to bless, saudara. Gak bisa pada waktu menyimpan puluhan begitu besar, waduh 5 miliar deh. Kapan hari bulan yang lalu saya kepingin sekali Ferrari, sekarang ada 5 miliar. Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan 5 miliar diberikan Ferrari. Itu bukan cara Tuhan. Walaupun saudara kepingin, apa tidak kepingin, saya juga kepingin. Tapi coba saudara berkonsep pikiran itu menyenangkan Tuhan. Ada kasih kepada Tuhan, otomatis kasih pada sama manusia. Tuhan memberikan itu mesti ada tujuan-tujuan tertentu yang saudara bukan untuk kepentingan saudara sendiri, bukan untuk
memenuhi hasrat keinginan nafsu saudara. Tapi tujuan bagaimana saya menyalurkan tempat-tempat yang sungguh-sungguh membutuhkan. Ngapain saudara pakai Ferrari di Surabaya yang bukan tempatnya macet pakai Ferrari. Ferrari harganya berapa, Innova berapa, Innova 1 cukup lah. 400 juta, 250 cukup, cuma itu aja cukup saya rasa. Cukup baik. Sisanya banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Setelah bela akhir berada kita Maleki sudah mencoba perbulan, sudah saya jelaskan perbulan berlaku, bagaimana cara menghitungnya, di mana saudara berikan, bagaimana sikap saudara berikan perpuluhan, sudah saya jelas sehingga yang kita Maleki sudah selesai sampai 5 bagian. Saya coba nanti dalam sesi yang terakhir, sesi keempat, saya mencoba untuk satu tema yang lebih penting lagi, saudara. Bila saudara firman Tuhan itu membawa saudara makin punya pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman Tuhan itu diterapkan dalam kehidupan sehari saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur hamba sudah menyelesaikan seri di mana kita Maleki dalam perpuluhan yang terakhir, Tuhan. Yang kau memberikan berkat dan kuasa yang Roh Kudus untuk bisa mengerti apa arti perpuluhan dan bagaimana caranya memberikan dan bagaimana caranya menghitung dan apa sih yang perlu untuk perpuluhan. Bisa jelas ada khotbah-khotbah tadi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan ucapkan syukur. Amin.